Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, tanggal hari ini tanggal 3 Juni tahun 2021 ya. Ini adalah di kandang kita, kandang bedeng 3 Sobat Kicau Mania, menetas 3 ekor. Nah di video ini kita akan memberikan tips ya untuk Sobat Kicau Mania. Kemarin ada pertanyaan, Om, bagaimana kalau pejantan fighter suka ngebantai betina, suka ngebantai cindilan, apa yang harus kita lakukan? Nah Sobat Kicau Mania, kemarin juga ya, kita pejantan itu tiba-tiba saja dia on menggacor dan membantai betina ya. Nah dikhawatirkan dia bisa ngebantai anakannya, padahal kita terpantau dia kawin. Nah setelah dia kawin, betina ini bertelur dan mengeram. Akhirnya kita cabut pejantannya sampai dengan sekarang ini, sampai dengan menetas. Itu dikarenakan pejantannya birahi dan emosinya sedang tidak seimbang atau error. Jadi kerjanya di kandang itu selalu menggacor, mengganggu betina. Apalagi betina itu sedang posisi ingin mengeram. Nah sampailah pada saat hari ini ya Sobat Kicau Mania, menetas. Nah jadi pilihan kita itu adalah tepat. Kita jangan sampai mengambil resiko, kita cabut pejantannya daripada membantai betina dan membantai cindilan. Karena posisi birahi dan emosinya itu sedang error, selalu menggacor, membuat keributan di sekitar kandang. Nah Sobat Kicau Mania, ini pejantannya sudah kita cabut ya Sobat Kicau Mania. Posisi masih ketakutan, masih liar, kita tangkap saja pakai tangan. Jadi saya ini tidak sempat Sobat Kicau Mania ya, kalau menunggu masuk ke dalam sangkar kecil ya, kita pindah tempat itu seperti itu repot sekali Sobat Kicau Mania. Nah jadi Sobat Kicau Mania, di sini kita melihat ya Sobat Kicau Mania, kalau pejantan kita ini sudah menggacor, sering bongkar isian di kandang, fighternya itu terus naik, itu sangat berbahaya. Maka dari itu kita harus ngambil keputusan. Nah beruntungnya saya terpantau mereka kawin Sobat Kicau Mania, jadi saya tidak khawatir. Ketika saya senter, telur itu di usia 1 minggu ke atas sudah ada uratnya warna merah. Artinya telur itu ketiga telur itu berisi, hanya ada satu yang agak ragu. Nah akhirnya telur 3 itu bisa menetas pada hari ini Sobat Kicau Mania ya. Jadi pejantan ini sudah kita asingkan, kita rawat ya, sambil jemur Sobat Kicau Mania ya, kita rawatan dulu agar pejantan ini tetap bugar. Nah setelah ini kita umbar, setelah itu kita kerodong untuk istirahat Sobat Kicau Mania. Jadi kita sering-sering mandikan juga untuk pejantan ini, agar pejantan ini jangan terlalu birahi. Jadi Sobat Kicau Mania, kita ini berharap bukan dia tidak birahi Sobat Kicau Mania ya. Kalau birahinya terus naik ya, otomatis dia akan menggacor dan bisa ngebantai betina lagi kalau kita buru-buru memasukkan ke dalam kandang ternak. Nah di sini aja kelihatan Sobat Kicau Mania, kalau pejantan ini masih birahi ya, birahinya naik on. Jadi kalau melihat manusia dia punya sikap ya, fighternya itu masih ada. Nah ini harus sering-sering saya mandikan Sobat Kicau Mania ya, sering-sering mandikan setiap hari. Kemudian kita ajari dia makan fur lagi Sobat Kicau Mania ya, extra foodingnya juga dikurangi. Jadi sebenarnya itu kita ternak murai batu khususnya lolo induk ini kita butuh stabil Sobat Kicau Mania ya, bukan birahi yang meledak-ledak. Nah kita kembali ke glodok Sobat Kicau Mania ya, ini betinanya memang sedikit agak pemalas sekarang ini Sobat Kicau Mania ya, karena sudah lama tidak dikeluarkan dari kandang, sudah lama tidak dijemur ya kan ya, bahasanya itu jenuh. Jadi kita bantu saja seperti ini Sobat Kicau Mania, bantu mengasuh anakannya. Di usia 0 hari kita lolo Sobat Kicau Mania. Nah kebiasaan ini sudah lama kita lakukan Sobat Kicau Mania ya, jadi kita tidak ragu lagi.
Nah, seperti di konten kita yang kemarin Sobat Kicau Mania ya. Ini kalau kita pribadi dari usia 0 sampai 10 hari itu bisa kita suap seperti ini hampir tiap hari Sobat Kicau Mania. Ya, ini karena indukan kita ini sudah adaptasi lama dengan kita Sobat Kicau Mania ya. Mereka mampu beradaptasi dengan manusia. Jadi kita ini kelihatannya memang mengganggu Sobat Kicau Mania, tetapi di sini kita tujuannya membantu agar anakannya ini banyak makan. Jadi usia 0 hari itu sampai usia 4 hari itu harus banyak makan agar tidak rentan sakit Sobat Kicau Mania. Nah, kalau kita melihat betina ini malas ya menyuap makan atau dia milih-milih makanan, maka kita paksa, kita ambil. Nah, kalau milih-milih makanan itu misalnya tidak ada kroto seperti di konten kita yang kemarin, itu kita paksa dengan jangkrik halus. Nah, ini ada kroto pun dia masih sedikit malas ya. Kita harus maklumi, dia jenuh, dia capek Sobat Kicau Mania ya. Sudah lama tidak istirahat. Maka dari itu kita bantu, kita suap. Nah, itulah dari awal kita Sobat Kicau Mania pemilihan gelodoknya harus seperti ini agar kita tidak perlu masuk ke kandang, tidak repot lagi. Jadi memang penangkar itu tugasnya banyak Sobat Kicau Mania ya. Memang ini adegan yang berbahaya, tetapi ini pilihan kita Sobat Kicau Mania ya. Kita mengambil tindakan dan solusi sendiri Sobat Kicau Mania. Nah, melolo anakan murai batu usia 0 hari seperti ini Sobat Kicau Mania memang susah ya. Jadi mereka ini walaupun bentuknya kecil seperti ini, jadi makannya harus benar-benar tepat waktu Sobat Kicau Mania ya. Jadi ini usianya ini 0 hari ini kita sebut di sini ya, karena dia ini belum 1 hari. Bahkan ini usianya belum sampai setengah hari Sobat Kicau Mania. Masih hitungan beberapa jam ya. Karena kelihatan di video di awal tadi cangkangnya itu baru kebuka Sobat Kicau Mania. Dia baru keluar dari telur, baru menetas. Cangkangnya pun masih ada di sekitar sarang. Itu tandanya baru. Bahkan baru hitungan menit Sobat Kicau Mania. Paling lama 30 menit. Nah, kalau cangkangnya itu sudah jatuh ke pasir, nah itu kurang lebih sudah 10 menit Sobat Kicau, sudah 15 menit, bahkan sudah 30 menit. Nah, Sobat Kicau Mania, ini kita kroto halus ya, kita pakai ini kroto yang segar, kita pilih benar-benar segar. Jadi walaupun sulit dicari kroto ini ya kita usahakan ya, karena posisinya sudah ada yang menetas. Nah, jadi di sini Sobat Kicau Mania ketika anakannya ini sudah kenyang ya. Jadi induk betina ini masuk naik ke gelodo itu dia tinggal mengeram mereka ya. Tidak repot lagi menyuap makan. Itu kelihatan ya, sering kita pantau seperti itu. Jadi mereka ini merasa terbantu Sobat Kicau Mania. Kita sebagai seorang penangkar ya jangan ragu ya. Karena kita sendiri yang tahu untuk di setiap kandang itu keadaannya seperti apa. Nah, kalau untuk di kandang ini ya, di kandang kita yang lain juga bisa beradaptasi dengan manusia Sobat Kicau Mania. Contohnya seperti yang saya lakukan ini. Ini adaptasinya lama, butuh proses. Jadi tidak langsung Sobat Kicau Mania ya. Dan kita pun merasa senang membantu mereka Sobat Kicau.